Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Vincentius Kiagae dari kelas 11 IPS 1. Sekarang, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Krisis Ekonomi Akibat Pandemi COVID-19. Yang berikut abstrak. Perkembangan manusia di dunia tidak terlepas dan tidak terpisahkan dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi era modern saat ini semakin berkembang dengan pesat. Adanya teknologi saja membantu manusia melakukan berbagai aktivitas. Misalnya yang terjadi saat ini bergerak sektor dalam pembangunan suatu negara tentu sangat membutuhkan teknologi. Ada sisi negatif dan juga positif dari adanya perkembangan teknologi dan berkembang pesat di kalangan masyarakat. Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan adalah banyak menimbulkan penyakit dan penyebab buruk bagi kehidupan masyarakat. Ini adalah virus pertama yang sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan banyak permasalahan seperti sosial, ekonomi, dan menyebabkan kenaikan mortalitas atau kematian pada masyarakat. Yang berikut bab 1. Pendahuluan latar belakang. Perkembangan manusia di dunia tidak terlepas dengan adanya penemuan-penemuan baru dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi era modern saat ini semakin berkembang dengan pesat. Adanya teknologi saja membantu manusia dalam melakukan berbagai aktivitas. Misalnya yang terjadi saat ini bergerak sektor dalam pembangunan suatu negara tentu sangat membutuhkan teknologi. Ada sisi negatif dan juga positif dari adanya perkembangan teknologi dan perkembangan pesat di kalangan masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah perkembangan teknologi dalam bidang persenjataan yang banyak menimbulkan penyakit dan penyebab buruk bagi kehidupan masyarakat. Baru-baru ini Indonesia digemparkan dengan berita menyebarnya sebuah virus yang berasal dari Cina. Virus merupakan sebuah bahasa yang berasal dari Yunani, yaitu venom, yang berarti racun, dan dapat dengan cepat menular ke tubuh manusia dengan berbagai cara. Ini adalah virus pertama yang sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia dan menyebabkan banyak permasalahan seperti sosial, ekonomi, dan menyebabkan kenaikan mortalitas atau kematian pada masyarakat. Virus ini menyebar dengan sangat serta gejala yang dirasakan biasanya ringan dan mulai secara bertahap. Pemerintah mengatakan gejala COVID-19 ini dinyatakan positif setelah 14 hari. Di mana kondisi saat ini secara tidak langsung membuat ekspor dan impor menjadi terganggu, serta berkurangnya atau melambatnya laju investasi. Hal ini terjadi akibat dari sulitnya masuk investasi dari luar akibat pengaruh wabah virus ini. Selain itu, banyaknya tenaga kerja produktif yang harus mengalami putus hubungan kerja akibat dari kondisi saat ini yang membuat berbagai bidang, khususnya industri, mengalami penurunan. Penjualan dan permintaan pasar seperti industri tekstil dan industri garment dalam berbasis pembuatan pakaian secara massal. Banyaknya yang mengalami pemutusan hubungan kerja ini membuat tingginya jumlah angka pengangguran. Hal ini yang menjadi ancaman bagi ekonomi di negara Indonesia, di mana pertumbuhan ekonomi
yang telah mengalami pelambatan, ditambah kurangnya laju investasi, serta banyaknya pengangguran dan penuhnya kebutuhan medis dalam rangka mengatasi permasalahan virus corona, membuat sebuah masalah baru di negeri ini. B. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kondisi Indonesia sebagai negara yang mendapat bonus demografi di tengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19? 2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menangani krisis ekonomi pada saat pandemi COVID-19? 3. Bagaimana upaya masyarakat yang menjadi bonus demografi di Indonesia dalam menghadapi krisis ekonomi akibat COVID-19? C. Tujuannya. 1. Mengetahui kondisi perekonomian di Indonesia sebagai negara yang mendapatkan bonus demografi di tengah ancaman penyebab virus COVID-19. 2. Mengetahui peran pemerintah dalam menangani krisis ekonomi saat pandemi COVID-19. 3. Mengetahui peran masyarakat, khususnya masyarakat yang menjadi bagian dari bonus demografi di Indonesia dalam menanggapi krisis ekonomi saat pandemi COVID-19. Yang berikut, bab 2. Pembahasan. A. Kondisi Indonesia sebagai negara yang mendapat bonus demografi. Di tengah ancaman krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19, penduduk dunia diperkirakan mencapai 7,4 miliar jiwa, di mana Indonesia menyumbang sebesar 255, 182, dan 144 juta jiwa, atau sekitar 28,98% penduduk dunia adalah penduduk Indonesia. Berdasarkan data survei penduduk antara Sensus atau Supas tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 255,18 juta jiwa. Jumlah ini bertambah setiap tahunnya dalam jangka waktu 15 tahun, yaitu tahun 2000 sampai 2015. Jumlah penduduk Indonesia mengalami penambahan sekitar 50 sampai 6 juta jiwa atau rata-rata 3,33 juta setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk Indonesia mengalami penurunan, yaitu dari 1,4% tahun 2000 sampai 2010 menjadi sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk dalam usia produktif yang sangat banyak dan bahkan diprediksi hingga beberapa tahun ke depan. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mendapatkan bonus demografi. B. Upaya pemerintah dalam menangani krisis ekonomi saat pandemi COVID-19. Berbagai kebijakan perlu dibuat Badan BDSN dilakukan oleh Indonesia guna dapat mampu menekankan angka stabilitas ekonomi Indonesia. Pada saat ini di mana Indonesia sedang dihadapkan oleh krisis ekonomi akibat lambatnya laju pertumbuhan ekonomi serta banyaknya masyarakat yang bekerja terpaksa dirumahkan akibat banyaknya lapangan pekerjaan yang tutup sementara akibat masalah pandemi ini, maka pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan kebersamaan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, khususnya daerah yang saat ini menjalankan kebijakan PSBB guna menanggulanginya penyebaran virus tersebut. Pemerintah pusat mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi guna mengatasi masalah akibat pandemi COVID-19. Di antaranya adalah 1. Presiden meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona baik dari sisi kesehatan dan ekonomi. 2. Pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Yang ketiga, pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan.
Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima 200.000 per keluarga per bulan. C. Upaya masyarakat yang menjadi bonus dalam menghadapi krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Salah satu langkah yang bisa dilakukan oleh para golongan generasi muda yang menjadi bonus demografi, negara bisa melakukan upaya guna tetap meningkatkan produktivitas dan juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah yang dapat diambil di antaranya. Yang pertama, melakukan usaha informal berbasis aplikasi. Langkah ini dianggap efektif dalam meningkatkan produktivitas karena di tengah kondisi saat ini banyak masyarakat yang tidak bisa keluar rumah untuk membeli bahan kebutuhannya, sehingga dengan melalui media belanja online mereka bisa tetap mendapatkan apa yang mereka butuhkan, dan juga golongan uang yang menjadi bonus demografi dapat tetap produktif di tengah kondisi saat ini. Yang kedua, memanfaatkan situasi melalui inovasi. Langkah ini harus dilakukan guna dapat mendorong diri setiap golongan generasi muda yang menjadi bonus demografi negara untuk tetap produktif. Di antaranya adalah dengan membuat kelompok dalam berbisnis atau membuat inovasi via aplikasi atau online. Yang ketiga, memanfaatkan media sosial untuk berbisnis dan berinovasi di era saat ini. Banyak langkah yang dapat ditempuh oleh para generasi muda, di antaranya yaitu melalui bisnis berbasis media sosial, di mana dengan melalui media sosial tidak akan terciptanya kontak langsung dan dapat mencegah penularan serta tetap menjadi golongan yang produktif. Yang berikut bab 3. Kesimpulan, dengan demikian, sebagai sebuah negara yang mendapatkan bonus demografi saat ini, negara Indonesia harus mampu memanfaatkan posisi tersebut. Walaupun saat ini Indonesia sedang berada di tengah ancaman krisis ekonomi akibat wabah virus corona, di mana di saat ini posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami perlambatan serta berbagai persoalan akibat wabah virus corona, seperti halnya banyak pemutusan hubungan kerja serta perlambatan laju investasi. Dengan demikian, sebagai bagian dari masyarakat yang menjadi bonus demografi Indonesia dalam menjalankan dan tetap meningkatkan kondisi pertumbuhan ekonomi di Indonesia, di bagian dari masyarakat yang menjadi bagian dari bonus demografi dapat melakukan berbagai inovasi dan kegiatan yang dapat tetap meningkatkan produktivitas dan keuntungan melalui media sosial dan dunia maya yang dimanfaatkan guna mendapatkan keuntungan di tengah wabah COVID-19 saat ini. B. Saran. Sebagai negara yang memiliki demografi saat ini, Indonesia seharusnya mampu mengatasi masalah krisis ekonomi. Salah satu cara dalam mengatasi masalah ini adalah dengan memanfaatkan masyarakat yang menjadi bagian dari bonus demografi untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi masalah ini. Salah satunya dapat dilakukan melalui industri kreatif, pembuatan masker atau hand sanitizer sebagai langkah dalam mengatasi tingkat pengangguran dan kemiskinan, serta sebagai langkah dalam meningkatkan posisi perkembangan ekonomi guna mencegah terjadinya krisis ekonomi. Selain itu, melalui pemanfaatan kebijakan dengan baik juga harus dilakukan agar dapat mengatasi masalah ini, serta dengan memberikan kesempatan
masyarakat dalam bagian bonus demografi untuk mengembangkan usaha inovatif informal, maka akan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi serta melalui pemberian bantuan langsung tunai juga dapat meningkatkan kebutuhan masyarakat serta dapat menjadi sebuah modal awalan dalam menciptakan usaha di kondisi saat ini. Terima kasih.